Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penikmat puisi Goresan Ali. Pada kesempatan kali ini saya tidak dulu mengupload sebuah video tentang musikalisasi. Kali ini saya akan berbincang dengan kawan saya bernama Mas Birin yang akan mengulas tentang sedikit asmara, kehidupan, dan juga perasaan. Sama aja sih, perasaan sama asmara. Gimana Mas Birin, kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah baik. Oh ya, sekarang punya kesibukan apa Mas Birin? Masih nganggur Mas. Aduh, nganggur. Nah, terus Mas, nganggur itu ya nggak ada rasa bosan po Mas nganggur, nggak mau cari kegiatan apa gitu? Ya, cari yo. Oke Mas Birin, saya ulangi lagi ya, mungkin agak grogi ya, nggak biasanya bicara di depan audio perekam ya mungkin. Ya saya ulangi lagi Mas. Kenapa Mas? Kan penganggurannya. Di umur berapa Mas sekarang Mas Birin? Masih umur 22 Mas. 22 mungkin kan 3 tahun lagi mungkin ada pandangan untuk mencari pasangan hidup ya Mas. Ya, pasti itu Mas. Lah itu kan untuk apa ya Mas ya? Untuk melangkah ke jenjang kayak gitu kan juga kita nggak mau munafik ya Mas ya, kita itu juga butuh apa namanya? Butuh itulah. Ya itulah kan untuk bisa dapat itu kan mungkin kan kita juga harus bekerja ya. Nah Mas sebagai pengangguran, Ya. maaf ya Mas ya, Santai. agak kasar. Sebagai pengangguran Mas, ada nggak cita-cita mau bikin ini bikin itulah? Ya, Mas Birin. ya gimana ya Mas? Ya, sebenarnya ya ada pengen kayak orang-orang di luar sana ya. Sebenarnya ya hidup sawang sinawang ya Mas. Kalau kata orang Jawa. Sawang sinawang itu berarti tergantung siapa yang memandang itu Mas. Itu maksudnya. Padahal Pengen punya pekerjaan kayak yang lain, tapi ya gimana ya Mas? Masih belum nemu pekerjaan yang cocok. ya oke lah kalau bicara pekerjaan yang cocok, yang menurut Mas Birin sendiri yang bikin cocok itu yang gimana Mas? Ya setiap diri kita kan punya passion ya Mas ya. Ya betul. Ya, yo karpe Iya. apa karpe yang sesuai dengan passion kita gitu loh. Kalau bicara passion, nah Mas Birin sendiri punya passion apa sebenarnya? Oh, saya kebetulan passion saya sebenarnya suka fotografi Mas. Ya Mas, oke. Suka fotografi, kenapa nggak diperdalami, nabung uang, cari pekerjaan dulu, nanti buat beli fasilitas, itu gimana Mas? Nah itu sebenarnya saya rencananya juga kayak gitu Mas. Tapi Cuman ya gimana ya? Ya belum nemu aja pekerjaannya. Nah, sulit untuk dijelaskan. oh ya berarti intinya sedang menikmati keadaan yang ada gitu Mas. Nah, Bukankah itu kan apa Mas kalau di ya sebenarnya yo nggak menikmati banget Mas nganggur itu. ya. Nganggur itu sebenarnya juga nggak menikmati banget. Tapi yo gimana yo? Ya harus dinikmati. ya gimana? Pak Isyakar tuh lazi tenaku. Ya, gitu, Mas. Ketika kita dapat mensyukuri suatu keadaan, maka Allah akan menambahkan kenikmatan. Nah, Oke Mas Birin, kita kan ya sepengangguran kita itu kan mungkin ketika sampean juga nganggur Mas. Pengangguran kita. makanya ya saya juga pengangguran. Nah, makanya itu kan sering buka sosial media Mas ya, TikTok, Instagram itu kan ada video-video yang mungkin apa ya Mas ya, dikatakan mengena banget. Ini saya buka ada satu video, mungkin nanti saya tampilkan di sini ya, ini videonya. Oke, di situ kan Mas Birin kan juga otomatis pernah melihat videonya itu. Kan di situ kan puffnya itu kan istilahnya plot twistnya ya. Dulu sering lihat bapak menyendiri sambil ngerokok dan ngopi di teras rumah. Sekarang aku baru paham apa makna tersebut. Mas Birin tadi mengatakan kalau Mas Birin itu umur 22. Udah merasakan yang dirasakan bapak itu belum? Wah, nggak tahu ya Mas. Saya nggak tahu perasaan bapak gimana. Tapi kayaknya belum. Saya masih bujang kok Mas. Berarti mungkin Belum
punya perasaan seperti orang tua. Oke Mas, kan mungkin kalau si bapak-bapak yang dimaksud dalam video ini kan karena memikirkan kebutuhan ekonomi yang maaf kurang atau gimana. Lah Mas Birin sendiri kan umur 22 tahun itu kan pasti punya keinginan ini itu. Pasti. Itu pernah nggak sampai membuat pikiran Mas Birin itu kayak putus asa, kok gini-gini aja? Itu pernah nggak Mas Birin? Ceritakan. Ya pernah Mas, jujur ya pernah ya. Yo gimana ya, semakin kita dewasa kan rasanya kebutuhan kita semakin meningkat gitu toh Mas. Yo sebenarnya piye yo, aku lali pertanyaannya. Ya itu Mas, tadi sebenarnya kalau di umur 22 tahun itu punya keinginan apa itu gimana perasaannya gitu, simpelnya itu gitu perasaannya ya. Mungkin Mas Birin pengen lihat kaos 3 second, lihat kaos Emba, Nevada dan lain-lain. Itu kan untuk kita mendapatkan barang itu kan kita butuh uang ya, sedangkan kita bukan Anda saja, kita itu pengangguran. Untuk meminimalisir keinginan itu gimana Mas? Gimana ya? Kok bingung toh. Pertanyaan ini sing anu, Bang. Oke Mas Birin, saya ulangi lagi, ketika kan kita kan pengangguran, ketika melihat barang-barang yang kita inginkan, kita impikan, tapi kita belum punya uang, itu untuk mereda keinginan itu Mas Birin pribadi gimana? Ya sebenarnya ya kita itu pengen ya Mas, barang-barang bagus itu pengen punya baju yang bagus, pengen punya rumah bagus, mobil bagus, semua serba bagus itu pengen. Cuman ya gimana ya, Tuhan masih menghendaki saya seperti ini, ya udah diterima aja, disyukuri. Berarti kembali lagi seperti tadi Mas ya, intinya kita berdamai dengan keadaan gitu ya. Iya. Meskipun sebagian sekeliling orang melihat kita itu pengangguran, tapi kan aslinya kan kita kan jiwa-jiwa bukan jiwa pengangguran Mas. Nah itu Mas. Oke Mas, itu saya penasaran nih Mas tentang sebuah perasaan. Tentunya toh Mas, tentunya oke lah. Sekarang ini bahas hati ya. Hati ya gitulah, kurang lebihnya gitu. Seperti channelnya kan bahas-bahas tentang perasaan Mas. Ya. Itu Mas, kita kan umur 22. Oke lah, mungkin Mas Birin sendiri punya planning 3 tahun lagi hendak melakoni jenjang keseriusan. Iya Mas. Tapi kan di umur-umur segini itu kan kalau lihat temen jalan bareng berduaan, laki-laki perempuan, Mas Birin itu ada keinginan untuk kayak gitu nggak sih? Sebenarnya kalau dalam hati pengen Mas. Iya. Cuman dalam agama kami ya, agama kami Islam lah. Dalam Islam kan nganu ya Mas. Nggak boleh toh. Nggak boleh. Oke, Mas, ini kalau kita bicara agama mungkin emang itu iya. Maksudnya ada. Iya, sebenarnya tetap pengen Mas saya. Cuman ya itu. Berarti penghalangnya itu Mas Birin itu karena agama, bukan karena budget, karena nggak punya uang. Nah, sebenarnya masalah agama Mas. Iya. Berarti ya, sebenarnya bukan penghalang tuh Mas. Agama itu. Bukan penghalang ya, maaf, saya salah. Berarti memang aturan agama. Berarti kesimpulannya ketika melihat teman-teman kayak gitu itu bukan masalah uang, bukan masalah apa perkara apalah. Nah, masalah ya itu. Karena ada aturan dalam agama saya, ya agama kita lah. Iya, bagus Mas, itu wah ini pemikiran Mas. Soalnya di zaman 2022 ada yang berpikiran kayak gitu, wah luar biasa bagi saya Mas. Terus Mas, oke lah, tentunya oke, Mas Birin bilang itu karena agama. Tapi apa ya iya nggak ada satupun perempuan yang didekati Mas Birin? Ya ada Mas. Cuman nggak sampai jalan bareng gitu, enggak. Iya. Paling cuman lewat chat itu udah mentok. Oke, itu Mas. Pernah saya ketemuan sekali sama perempuan. Iya. Ya gitu Mas. Lebarnya sesudahnya itu rasanya itu takut, nggak tahu kenapa.
nggak tenang gitu. Wasik. Ini pembelajaran bagi saya pribadi ya mas ya, yang saya masih suka kesana kesini sama perempuan ya mas. Jujur aja ya. Ya buat saya juga. Terus mas gini mas, saya mau bertanya gini kan, oke lah, kita Mas Birin baru 1 kali ketemu sama perempuan, tapi Ya sebenarnya udah berkali-kali sih, Mas. Udah berkali-kali cuman ya gitulah, nggak sampai yang dalam-dalam. oke lah, nggak sampai dalam-dalam. Oke, kita membahas ini nggak sampai dalam-dalam. Tapi apa ya iya Mas Birin nggak pernah menyimpan sebuah perasaan atau punya kisah-kisah asmara yang perlu diceritakan di sini mas? Pernah Mas. Ya mungkin bisa cerita-cerita sedikit, bisa buat pengalaman bagi saya masih hidup akan hal asmara gitu mas. Ya sebenarnya kalau cewek itu saya pernah menendam perasaan sama satu cewek ya. Ya terus Sampai pernah Mas saya itu menyebut namanya di dalam doa saya. ya terus Gimana ya ngomongnya? Ya. Tapi yo ternyata dia udah punya cowok Mas. Aduh. Saya cuma menjadi pengagum rahasianya saja, nggak lebih. Oke, pengagum rahasia. Tapi saat itu ketika Mas Birin itu apa ya, mengagumi dalam diam ya, bisa dikatakan Ya kan Mas, seperti itu. Apakah 1 kali aja nggak pernah mengungkapkan bilang I love you kepada perempuan itu? Kayaknya belum pernah sih Mas. Wah, Kayaknya belum pernah. Ya cuman nyerempet gitu. Oh, nyerempet. Berarti ya kalau istilah sekarang kan Kode. Nah, ya, gitu loh. kode. Kode. Tapi ketika yang perempuan dicintai itu dikasih kode, tanggapannya dia gimana mas? Saya rasa biasa saja. Oh. Biasa saja kayaknya dia Mas. Berarti kesimpulannya Kayak nggak ngerasa. Ya nggak tahu ya sebenarnya kalau yang sebenarnya gimana, cuman menurut saya kayaknya biasa saja ceweknya. oh berarti tetap saya kira si perempuan itu juga tahu tentang perasaan Mas Kanib tapi pura-pura Mas Birin tapi pura-pura nggak tahu gitu mas. Iya. Kayak lagu Kecakrahan itu. Sebenarnya kamu tahu gimana itu lagunya? Itu oh ya. Ya itu. Kasih bayangan. Nah Terus Mas Birin itu ketika Mas Birin memperjuangkan dia dalam doa, apa kalau boleh tahu yang didoakan itu, yang diminta Mas Birin? yang saya minta ya semoga dia menjadi pasangan saya gitu dok Mas. Menjadi pasangan yang baik. Berarti tapi itu dulu kok Mas. Iya saya paham dulu. Terus Mas Birin tuh nggak doain demi kebahagiaan dia, keselamatan dia atau yang apalah yang kebaikan. Enggak Mas. Aduh. Enggak. Saya cuma pengen dia jadi pendamping saya ya. Oh, berarti doanya langsung tertuju ke situ. Langsung Mas. Iya. Berarti Saya enggak mendoakan dia bahagia sama orang lain, enggak. Dia bahagia dengan lelaki yang dicintainya, enggak Mas. Saya cuma mendoakan agar dia menjadi pendamping saya. Dulu itu. berarti agak egois mas. Iya Mas. Dan mas setelah oke gitu kan dulu. Sekarang ketika Mas Birin itu melihat perempuan yang dicintai itu, yang pernah dikasih kode tapi dia nggak peka ya peka mungkin peka tapi dia pura-pura nggak tahu, itu gimana mas perasaannya sekarang? Kalau sekarang ya alhamdulillah udah biasa aja ya. Kalau sekarang itu mikirnya udah lebih ke tertuju kepada materi terus Mas kan. Sedang ingin memperbaiki diri dulu. Memperbaiki tentang agamanya, harta bendanya. Nah, itu Mas. Ya mas, soalnya kan ya kita nggak bisa munafikan mas ya, namanya kalau kayak gitu kan ya, kayak kembali kayak awal tadi, kita juga butuh pelicin ya. Iya. Pelicin lantaran gitu. Sekarang itu rasa-rasanya harus kok Mas itu. Oke Mas Birin bilang harus, tapi sejauh ini pun masih betah dengan pengangguran. Kita balik lagi ke pengangguran. Dewasa. Kan kita kan semakin dewasa Mas. Nah, terus pandangan Mas Birin ke depannya itu harapannya gimana Mas? Ya harapannya saya punya rencana sih Mas sebenarnya. Ya. Saya itu pengen mendirikan bisnis, tapi belum tahu mau mulai dari mana Mas.
Berarti seperti perasaan Mas ya, ketika dia itu hadir tiba-tiba kita tak tahu mau memulainya itu dari mana lagi Mas ya. Seperti perasaan. Berarti memang bisnisnya seperti perasaan. Iya, seperti perasaan. Ketika datang dengan penuh keamarahan, ya gagal. Mas. Jalanilah semua dengan cinta, maka kau dapat mesra yang ada. Itu loh Mas. Terus Mas, kan kemarin saya juga sempat tahu kisah-kisahnya Mas Birin ya tentang mendekati perempuan. Yang perempuan itu sebenarnya suka sama Mas Birin. Itu Mas Birin perasaannya disukai oleh wanita yang notabene itu cantik, itu gimana Mas? Kalau cantik menurut saya itu Mas, cewek yang pinter itu kalau menurut saya bisa menambah aura cantiknya Mas. Pinter, terus apa ya, pokoknya gitulah. Berarti Bingung saya mau kesimpulannya cantik menurut Mas Birin itu bukan melulu tentang rupa Mas ya. Berarti kan ada dua definisi Mas. Jatuh cinta itu kan ada kalanya ketika cantik dari wajah yang membuat kita jatuh cinta, atau jatuh cintalah yang membuat dirinya terlihat cantik kan gitu Mas. Iya Mas. Berarti saya itu pengennya punya pasangan hidup itu yang nggak terlalu main sosial media, nggak bisa naik motor, komen yang lugu loh, yang lugu polos. Kalau mau ke WC harus diantar. Nggak gitu juga. Iya. Soalnya kan ini kan ya, kalau menurut saya sih Mas ya, mungkin ada, tapi kan itu kan mungkin 1:1000 Mas ya, kalau kriteria yang seperti pas Birin pinta. Iya, kalau sekarang iya Mas. Sedangkan kayak sosial media itu pun seakan-akan udah menjadi pokok keseharian Mas. Iya. Dia main cuman nggak sering gitu. Oh ya. Terus Mas Birin, pesan-pesan buat pengangguran kayak kita. Saya mau pesan apa ya buat pengangguran? Jangan pesan tahu Yo, saya nggak pesen lah. Iya. Saya nggak pesen, orang saya juga pengangguran. Jadi kita sama-sama pengangguran ya. Ya jalani aja dulu. Mungkin belum masanya, gitu aja. Oh ya, berarti ya kembali lagi seperti tadi kita kan pembahasannya kayaknya muter-muter aja Mas ya. Intinya kan kita mensyukuri keadaan, berdamai dengan keadaan. Nah itu. Karena nanti ketika matahari pun akan terbit, dia juga akan terbenam. Dia akan terbenam, dia akan terbit. Begitupun siklus kehidupan. Mungkin kita saat ini sedang pengangguran, bisa jadi nanti sore setelah ini ataupun besok ataupun besoknya lagi itu kita mendapatkan pekerjaan yang kita impikan, gitu ya Mas ya. Iya gitu Mas. Oke Mas. Kita semua kan nggak tahu. Ya. Berarti intinya ada waktunya sendiri-sendiri. Ada waktunya sendiri-sendiri. Semangat buat para pengangguran. Oke, terima kasih. Masuk saya. Oke, terima kasih Mas Birin untuk menemani obrolan kali ini. Obrolan yang gak ada juntrungnya ya. Kita hevan aja sama, untuk, Mas. Nah, untuk mengisi konten Mas ya. Barangkali nanti ini meledak boom kan, kita kan gak jadi pengangguran lagi Mas. Itu Mas. Bisa dari AdSense itu masih mengejar monetisasi ya. Gitu aja dulu ya dari buat saya. yang nonton tolong di subscribe ya. Nah, atau nanti mungkin ada komenan apa yang mau dibahas, soalnya kita mendapatkan narasumber yang tepat ya. Dari tadi bilangnya agama lah. Saya merasa terpukul ini. Aduh. Terima kasih Mas Birin, sehat-sehat selalu, semoga lekas mendapat pekerjaan yang diimpikan. Amin. Oke, dari saya admin kru Goresani Ali mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share. Sekian dari saya. Banyak kesalahan, tutur kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.